Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam Renungan Malam edisi Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Bersama saya Fikari Sonia yang akan membawakan kita dalam Renungan Malam pada hari ini. Hari ini nas bacaan yang juga menjadi bagian dalam renungan kita pada malam hari ini yaitu dari Hosea pasal 8 ayatnya ke-11 sampai yang ke-14. Saya bacakan dua ayat, yaitu pada ayatnya ke-13 sampai yang ke-14 berbunyi demikian. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Itulah yang menjadi bagian yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema dalam renungan kita yaitu ketidaksetiaan membawa kehancuran. Jika kita berbicara tentang kesetiaan, tentu sangat mudah untuk diucapkan, tentu sangat mudah untuk disampaikan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena ketidaksetiaan itu sangat mudah dilakukan, karena ada berbagai macam faktor. Yang pertama kita bosan, kita jenuh. Apalagi kalau kita berbicara tentang hubungan, misalnya seorang dengan yang lain, pasangan kekasih, suami istri, tentu perselingkuhan inilah yang mungkin jadi salah satu faktor terjadinya kehancuran di dalam satu hubungan. Apa yang terjadi di dalamnya? Ketika kita tertarik dengan orang lain, ketika kita memiliki kebosanan dan kejenuhan dengan pasangan kita, tentu ketidaksetiaan akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal serupa juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dikaitkan dengan hubungan mereka dengan Allah. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka mengasihi Allah, mereka memuji-muji Allah, tetapi dengan hal yang sama, mereka abai dengan janji dan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang memperlihatkan bahwa mereka tidak setia dengan Allah. Dan ternyata ketidaksetiaan mereka ini menjadi petaka dan kehancuran bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh berkuasa dan dahsyat di dalam kehidupan ini. Dia yang menjadi pencipta dan tentu saja Dia yang memanggil kita untuk menjadi umatnya. Sama seperti bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa yang dipanggilnya untuk menjadi bangsa yang dicintai. Hubungan yang seharusnya, hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya menggambarkan hubungan kita seperti seorang suami dan istri, seperti pasangan kekasih. Nah, kalau misalnya hubungan kita itu seperti sepasang kekasih, bagaimana seharusnya? Tentu kita harus saling mencintai, mengasihi, menghormati, dan tentu saja yang paling penting ialah kesetiaan. Karena kalau kita setia, tentulah kedamaian terjadi, tentulah kesukacitaan terjadi. Tetapi kalau kita tidak setia, tentu saja akhirnya adalah kehancuran, kegagalan dalam hubungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun sebenarnya kita tidak menutup mata dengan tawaran duniawi, dengan keinginan daging yang sungguh menampilkan kebaikan, ya, menampilkan ketertarikan. Tetapi bagaimana kita belajar untuk membatasi diri, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Karena kadangkala kita sering sekali tidak mengutamakan Tuhan. Kita abai. Walaupun kita di luar sana mengatakan, saya ini adalah orang percaya, saya sangat mengasihi Tuhan, Tuhanku dahsyat dan luar biasa. Tetapi nyatanya, kehidupan kita, tingkah laku kita tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah setia. Dan kita lebih memilih keinginan duniawi kita, lebih mementingkan hawa nafsu kita. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kita. Jangan sampai kita tidak setia, karena ketidaksetiaan akan membawa kehancuran dan kesia-siaan. Tetapi kalau kita setia,
kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik dan sampai saat ini Tuhan sungguh setia dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehancuran terjadi dalam diri kita karena kita orang percaya kita akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Amin. Untuk penutup renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar, mendengarkan kabar kebenaran yang datang dari Tuhan. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan, biarlah pendengaran kami, hati dan pikiran kami terbuka untuk boleh menyambut firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Berterima kasih kepada Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara, menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah Tuhan, pada malam hari ini jikalau kami ingin beristirahat, kami boleh beristirahat dan tenang, dijauhkan dari berbagai macam pikiran, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga besok pagi kami boleh dibangunkan dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Ajar dan pimpin kami terus, pelihara kami untuk hidup dan semakin takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.